Bracket News. That's right. Okay. Seperti biasa, Bracket News adalah media multidimensi dari sekedar pemberitaan biasa. Kenakalan yang terjadi pada kata-kata bukan suatu poin untuk diabaikan, melainkan bentuk ironi yang diketengahkan untuk menarik keyakinan pantas atau tidak pantasnya berita opini ini diketengahkan. Asal tidak bertele-tele dan tanpa tedeng aling-aling, semoga berita ini layak diterima dengan santun. Tentu saja kita masih menerima saran dan kritik Anda jika dirasa panas telinga karena frekuensi radio ketika Anda mendengarkan berita ini sangat berpengaruh nyata. Kirimkan saran, ide, dan kritik membangun demi kemajuan proses berpikir kita semua ke Ruang 1018 Redaksi Psycho JSP Radio Show, Jalan Gajah Mada 15X dengan menulis Bracket News di pojok kiri atas amplop surat Kancah Muda semua. Kali ini soal peran perguruan tinggi negeri dalam pemberantasan kemiskinan dan kebodohan. Tetap bersama saya Rossi Wawar di Ruang Redaksi Psycho. Semoga hal ini diungkap oleh Profesor Muhammad Nuh. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi 10 November atau ITS, sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya. Langsung saja, pada tulisan beliau yang bertajuk Libatkan PTN Berantas Kemiskinan, beliau sangat simpati pada pencapaian prestasi ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2006 yang lalu, di mana bunga SBI di bawah 10%, kurs rupiah relatif stabil, pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,6%, dan indeks harga saham gabungan atau IHSG menembus angka 1.800-an. Ironisnya, ternyata tidak diikuti dengan perbaikan di sektor real. Pengangguran dan kemiskinan justru meningkat sangat berpengaruh nyata. Beliau menawarkan 3 peran penting perguruan tinggi negeri dalam perang melawan kemiskinan. Pertama, yaitu mengikut sertakan keluarga kurang mampu sebagai mahasiswa melalui program keberpihakan yang tentu saja harus tetap memperhatikan standar kualitas. Pengalaman ITS pada skala kecil bisa dijadikan sebagai contoh sukses untuk memotong mata rantai kemiskinan di dalam sebuah keluarga. Artinya, kalau orang yang pinter tapi miskin diikutkan kuliah gratis atau jadi mahasiswa bebas biaya, sudah pasti setelah mereka sarjana, mereka akan lebih percaya diri untuk standar kualitas kerjaan yang akan dipilih atau dilirik positif oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka, sekaligus meningkatkan nalar kreativitas wira swasta yang tidak kalah bagusnya dengan sarjana yang berasal dari keluarga berduit atau mampu, sekaligus dapat meningkatkan derajat hidup mereka, serta tentu saja akan dilahirkan pejuang-pejuang baru dari keluarga miskin yang lebih ngerasa bahwa miskin plus bodoh itu nggak enak sama sekali, paling tidak untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Kedua, melakukan reorientasi konsentrasi pengembangan tridharma perguruan tinggi pada pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Artinya, setiap desa miskin dipetakan untuk mengetahui persoalan dan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan kuliah kerja nyata, bukan kanan kiri nongkrong atau kanan kiri nyari cewek. Dengan pendekatan sistemik, multi aspek, dan terukur, perguruan tinggi dapat berperan sebagai pendamping dan menerapkan sumber daya atau ilmu dan teknologinya yang dimiliki untuk membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat. Jika semua perguruan tinggi negeri melakukan hal ini, apalagi menggunakan pendekatan departemental melalui kantor Menkokestra yang pintunya terbuka lebar untuk berperan dalam koordinasi antar departemen atau lembaga. Sehingga, bila setiap perguruan tinggi memiliki daerah miskin sebagai daerah binaan dan menjadi gerakan massal, bukan saja daerah miskin yang berkurang, tapi bisa dijadikan model rujukan dan membuka sinergis antar wilayah untuk penyempurnaan metode yang telah digunakan. Ketiga, perguruan tinggi dengan tradisi riset dan pengembangannya yang kuat dapat menghasilkan produk-produk keilmuan dan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan kinerja yang berujung pada peningkatan daya saing bangsa. Tingginya daya saing yang dimiliki akan membuka kesempatan kerja baru, turunnya angka pengangguran sekaligus menekan angka kemiskinan. Nah, dosen-dosen dan rektor-rektor di daerah yang terhormat, selamat berpikir.
Paling tidak untuk berpikir tentang pemberdayaan masyarakat dan mahasiswa dari strata masyarakat yang kurang mampu atau miskin ke arah yang lebih bagus. Bukan hanya berkutat pada buku-buku atau diktat kampus yang sama sekali tidak sinergis dengan kepentingan bangsa. Sebab sangat kita rasakan, bukan? Setelah proposal-proposal proyek tembus kemana-mana, maka kita akan sibuk mengurus perut kita sendiri. Tanpa sadar kita telah menjerumuskan sarjana-sarjana kita di apatisme tiada ujung, yaitu tidak kreatif atau nunggu lamaran diterimanya di perusahaan atau mengisi kans pegawai negeri untuk ongkang-ongkang kaki sebelum menerima gaji buta setiap bulannya, seperti yang dilakukan rektornya.